Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasid Dirgantara. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang disiplin positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan pemberian hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas, dan penerapan seketika restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Lebih ke arah disiplin diri sendiri yang mengarah dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Hal ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hal ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini termasuk ke dalam motivasi internal. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Posisi kontrol guru seorang guru sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuai bersama murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid memfasilitasi supaya murid dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Posisi guru sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid menemukan motivasi intrinsik sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas. Guru mempunyai peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan tersebut. Seketika restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan seketika restitusi. Seketika restitusi merupakan penyelesaian masalah menggunakan 3 tahapan yang ada pada gambar berikut di atas yang bertujuan menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Posisi kontrol seorang guru dalam budaya positif. Yang pertama yaitu keterkaitan dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan berjalannya budaya positif di sekolah maka akan mempermudah proses tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun tumbuh kembang hidup murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat yang ada pada diri murid. Kemudian keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud apabila adanya kolaborasi antar seluruh warga sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh kondisi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bahagia, dan berpihak pada murid. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini?
yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya semakin memahami konsep inti modul 1.4 tentang budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep di atas selain harus diresapi dalam diri seorang guru, tentunya harus diwujudkan melalui tindakan dan hendaknya dibagikan pada rekan guru di sekolah. Dan pertanyaan reflektif yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya merasa menyesal serta menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah salah, yaitu sebagai penghukum. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan reflektif yang ketiga, yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman menangani murid sering terlambat saat jam pertama, pelajaran, dan pembulian. Dalam penanganannya, saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan reflektif yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya semakin mantap dan sangat termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang berlaku atau diyakini di sekolah. Pertanyaan reflektif yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid sudah mulai muncul motivasi intrinsik dalam dirinya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini sebelumnya. Yang harus diperbaiki adalah senantiasa tenang terlebih dahulu ketika menghadapi masalah bersama murid. Guru hendaknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaan reflektif yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya ketika itu, saya senantiasa merasa hati tidak nyaman dan selalu muncul perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi bahagia, terlepas tidak lagi menghukum siswa yang salah, saya mulai menyadari komunikasi yang efektiflah yang dapat menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pada murid. Pertanyaan reflektif yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya menjawab pernah, tetapi hanya satu tahapan saja yang saya gunakan, yaitu validasi tindakan yang salah. Saat itu, saya memberikan pernyataan, Pak Wasit yakin kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Padahal Pak Wasit yakin kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada ini lain kali. Jadikan kesalahan yang kamu lakukan saat ini sebagai pembelajaran ke depannya. Pertanyaan reflektif yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid serta seluruh warga sekolah, supaya budaya ini tidak hanya dilakukan di sekolah, melainkan dapat dilakukan dimanapun murid berada, supaya menjadi kebiasaan dan menjadikannya sebagai annual activity,
yaitu perilaku malaikat yang senantiasa berbuat baik dimanapun murid tersebut berada. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.